Sudah jadul nih, kaya-kaya kayaknya nih Pak. Bener kan Bu? Kata siapa? Kata siapa? Nyata enggak ya Pak? Iya, bener itu. Oh bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat BC dimanapun kalian berada. Balik lagi bersama Joy Agam di acara Bea Cukai Bicara. Oke, di episode kedua kali ini gue kedatangan dua bintang tamu spesial dari bidang kepatuhan internal Kanwil Bea Cukai Subak Utara. Nantinya kita akan ngobrol banyak sama beliau-beliau ini, yang pasti bukan terkait kasus lah ya, karena dari kepatuhan internal. Ngobrol-ngobrol singkat, gimana sih rasanya jadi pegawai Bea Cukai nih Pak? Oke, mari kita sambut Pak Surya Utama dan Danu Rafael. Halo Pak Surya. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat BC. Halo Pak Surya, gimana kabarnya, sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat ya Pak. ya. Keluarga sehat di rumah? Sehat semuanya. Oke, Danu gimana, sehat? Alhamdulillah masih sehat. Sehat lah ya, masih di Manado lah ya. Masih di Manado. Sama kayak saya ya. Oke, kali ini gue kedatangan dua bintang tamu ini. Nanti kita akan ngobrol banyak tentang Bea Cukai. Nah, Pak Surya sudah berapa lama nih Pak kerja di Bea Cukai? Saya kerja di Bea Cukai itu masuk tahun 2000. 2000? Iya, sekarang udah 2020, berarti sudah 20 tahun pas saya di Bea 20 Cukai. tahun ya Pak? 20 tahun pas. Itu gimana? Bosen nggak jadi cukai? Jangan sampai dong, bos. Sampai Mata lah ya. pencarian kita. Oh gitu nanti ya. anak istri nggak makan nanti kalau Nah, kita istri bosan. nggak makan nih. 20 tahun ya Pak? Iya. Saya denger nih ya Pak, Bea Cukai zaman dulu tuh duitnya banyak nih ya Pak. Kata siapa Bea itu? Cukai jadul nih, kaya-kaya kayaknya nih Pak. Bener kan Bu? Kata siapa? Kata siapa? Nyata enggak ya Pak? Iya, bener itu. Oh bener. Kok bisa Pak? Kan, Bea Cukai zaman dulu tuh kaya-kaya. Kaya-kaya, betul. Kaya-kaya ya. Iya. Sekarang? Karena ini udah 20 tahun kan, jadi kan saya harus cerita nih, karena perjalanan 20 tahun itu sangat panjang sekali. Panjang Jadi sekali. banyak seluk-beluk yang sudah kita lewati. Makanya Bea Cukai itu kenapa kaya ini? Kenapa Bea Cukai itu kaya? Karena Bea Cukai itu kaya pengalaman, Pak. Kaya pengalaman. Kaya pengalaman. Di Bea Cukai itu nggak cuma dituntut satu ilmu Bea Cukai, Pak. Oh iya, Enggak. banyak. Kita harus tahu ilmu perindustrian, ilmu perdagangan. Kan kita selalu setiap hari terlibat Oh. di dalam perindustrian, dalam perdagangan. Ya kalau kita ngawasin kawasan berikat, kan kita harus tahu Pak perdagangan, Pak. Oh jadi Iya. banyak ya ilmu-ilmu yang Kalau dapat. kita impor harus tahu ilmu bagaimana Iya, ekonomi itu itu juga. berjalan. Ya, kalau kita di penindakan, nah kita harus tahu bidang penindakan, bidang penegakan hukum harus tahu juga, Pak. Oh iya. Hampir semua instansi itu ada hubungannya sama kita, Pak. Oh betul itu. Iya, itu mungkin kita satu-satunya instansi yang menjalankan aturan titipan dari berbagai macam kementerian. Itulah kita, makanya kita selalu kaya Pak, kita Pak. Jadi Selalu tetap kaya ya. Iya. Jadi bukan karena Bea Cukai jauh kaya ya Pak. Bukan. Kaya ilmu ya Pak? Kaya ilmunya. Kita. Oke. Iya. Danu sendiri udah berapa lama nih di Bea Cukai? Kalau saya masih tergolong baru lah. Oh, Baru 3,5 tahun. Oh 3,5 tahun ya? 3,5 tahun. Oh iya, sama ya kayak saya. Jadi perjalanan karirnya masih panjang. Panjang lah ya. Dan belum kaya. Belum kaya. Siapa bilang masih panjang? Belum tentu. Kalau saya kan sudah jelas sudah dapat 20 tahun. Oh, gitu. Dan lu belum tentu dapat 20 tahun. Oh betul. Iya, itu. Berarti Danu ini masih calon orang Masih kaya. calon orang kaya. Iya. Betul. Calon orang kaya. Mas Surya udah orang kaya beneran. Iya, saya udah kaya beneran. Kaya kan pengalaman. Kaya pengalaman udah. Oke. 20 tahun ya Pak Surya di Bea 20 Cukai. tahun. Itu awalnya gimana sih Pak mau jadi pegawai Bea Cukai? Apakah Bapak dari tes CPNS atau dari hal yang Enggak, lain? saya awalnya itu dulu mau masuk Bea Cukai itu karena punya saudara yang Bea Cukai juga. Oh, punya saudara yang bekerja di Bea Iya. Cukai. Terus? Jadi saudara itu memotivasi saya, yuk masuk Bea Cukai lah, daftar-daftar sana gitu. Cari-cari informasi tentang stan gitu. Ya Oh, akhirnya saya stan. cari.
Oh, itu tahun berapa tuh, Pak? Ya, Sekitar- karena dia om, ya, jadi udah lama banget lah. Udah sejak saya kecil pun udah kenal kalau om saya itu bea cukai. Oh, sudah dari kecil. Iya. Jadi Om salah satu yang memotivasi untuk Iya. jadi bea cukai. Iya. Nah, Pak Surya ini dari umum atau dari mana nih, Pak? Masuk bea cukai? Dari Prodi. Prodip. Iya, dari oh, Prodip. jadi Dari stan, Dari dari stan stan, ya. iya, dari stan. Oh, Maksudnya dari apa, stan. kan? Oh, jadi masuk bea cukai itu ada dua cara ya, Pak. Satu melalui umum. Iya, yang kedua bisa juga melalui umum kalau ada pembukaan, penerimaan bisa. CPNS. Ya, bisa juga kita masuk ke stan, Stan. melalui seleksi, melalui seleksi ya. Oke, Danu ini apa namanya angkatan baru nih kan ya, baru 3,5 tahun nih, jauh banget dari Pak Jauh. Surya yang sudah 20 tahun nih. Jadi pas Surya masuk bea cukai, saya masih kecil banget, masih SD lah ya. ya mungkin sama kayak dulu pas Surya mau ngeliat omnya masuk bea cukai, saya Oh, masih iya. kecil. Oh, iya. Itu Berarti saya udah omnya sekarang. Ponakan pas Surya. Jadi Pak Surya ini menemukan keponakannya di Manado. Danu ini dari stan juga sama. Iya, saya juga dulu lulusan STAN Lulusan 2016 langsung masuk bea cukai. Oh, jadi sama-sama dari stan ya. Sama. Cuma Danu ini katanya dari bukan prodi bea cukai ya. Oh iya, saya dari prodi D3 akuntansi. Dari D3 akuntansi. Oh, dari D3 akuntansi juga bisa masuk ke bea cukai. Bisa dulu. Dulu. Oh, apa kamu nggak menyesal masuk bea cukai dari akuntansi? Woi, saya senang malah. Senang kenapa tuh? Karena pengalamannya sangat beda itu. Nilai-nilai yang diajarkan ketika kita belajar di D3 akuntansi Iya. itu waktu kita masuk bea cukai itu rasanya beda banget. Bedanya di mana tuh? Kalau kata orang-orang jiwa korsanya, Ben. Asik, jiwa korsa ya. Jiwa korsa. Kebersamaan ya. Iya. Kebersamaan. Oh, berarti di akuntansi kurang dapat lah ya. Tidak ada. Oh, tidak ada. Aduh. Tidak ada. Tapi kalau mau jiwa korsa itu gampang, tinggal ke dealer. Oh, iya, iya. Cari korsa itu kita. Itu korsa yang lain, Pak. Beda korsa itu. Itu yang lain. Oh. Kalau Pak Surya dari prodi bea cukai ya, Pak? Iya. Itu dulu sekolahnya di mana, Pak Surya? Dulu kita sekolahnya ada di Jakarta tapi masuk ke Tangerang, jadi perbatasan lah dulu. Di perbatasan. Perbatasan, ya Jurang Mangu namanya. Oh, dulu sudah di Jurangmangu ya? Sudah di Jurang Oh, Mangu. sudah di Jurangmangu. Kita dulu setahun di Jurang Mangu, lalu 2 tahun di Rawamangun. Oh, sempat Jadi pindah. sempat merasakan dua lokasi yang berbeda ya? Iya, sempat merasakan 2 lokasi kita kuliahnya. Oh gitu. Setelah lulus 3 tahun baru masuklah kita di dunia kerja. Setelah 3 tahun itu barulah kita dapat hasil di mana kita akan ditempatkan. Penempatan inilah banyak yang menjadi bayang-bayang misteri kita karena banyak ketakutan-ketakutan tentang gimana kita Jadi momok kan. jadi momok ya. Nah, Pak Surya penempatan pertama di mana, Pak? Nah, ini yang menarik nih, penempatan pertama itu saya di Dumai. Dumai itu Di Dumai, ada di Riau. di Riau. Di Provinsi Riau. Jadi waktu penempatan pertama itu kita lucu gitu. Jadi karena kita itu adalah satu angkatan gitu. Jadi kita penempatannya itu masih dikasih surat gitu. Surat yang tertutup rapat, belum dibuka gitu. Oh, masih Iya. belum tahu nih. Iya, belum tahu kemana nih. Kayaknya Terus? ini kan putusan nih, ini putusan kemana. Terus akhirnya kita janjian sama teman-teman. Yuk kita ngumpul di masjid, kita buka bareng-bareng. Waktu itu belum ada yang buka. Belum ada yang buka. Oke, kita ngumpul ya di masjid ya, masjid kantor pusat tuh sekarang. Oh, iya, iya. Nah, kita Terus, kumpul habis bareng-bareng, terus kita buka rame-rame. Satu gitu. Saya dulu misalnya, Surya, Dumai. Wah, Dumai di mana ya Dumai? Oh di Riau. Oh iya, ya. Tahu kita, sudah tahu langsung kita. cari ya, langsung Iya, cari. dicari. Oh, iya, Pak. Tahu. Di mana lokasinya? Terus ada teman yang, tetap ada di Soekarno Hatta gitu. Wah, senang dia. Selamat ya, Hoki, selamat. hoki. Terus ada lagi teman satu lagi di Teluk Air. Wah, Teluk Air di mana ya? Berarti ada nama daerah yang belum pernah terdengar Ada satu sebelumnya. nama daerah yang Teluk belum Air. pernah disebut sebelumnya. Nah, itulah jadi kita sama-sama mencari tahu di Teluk Air di mana. Teluk Air di mana ya? Terus ada lagi Belum ada Google ya, Pak ya? belum ada dulu. Google. HP aja belum ada internet dulu. Dulu udah ada HP tapi nggak ada internet. Nah. Kita harus ke Gramet dulu beli peta. Peta, baru dibuka. Baru dibuka. cari lokasi di mana. Oh gitu. Nah, kalau Danu nih, kalau Pak Surya ini kan termasuk golongan pegawai yang senior banget nih, usia 20 tahun nih. Nah, Danu ini yang baru lulus dari 2016, pertama kali penempatan tuh di mana tuh?
Kalau saya pertama kali penempatan ya di sini. Di Manado ya. Penempatan saya pertama kali di Manado. Manado. Tapi dulu belum ada Kanwil Sulbatara. Iya. Jadi pertama kali ditempatkan saya OJT itu di KPPBC Manado. APPBC Manado. Iya, Bea Cukai Manado. Bea Cukai Ya. Manado. Nah itu pas tahu dapat di Manado gimana rasanya? Apakah Senang apa? sedih? Sedih apa Orang gimana? tuanya nangis? Atau gimana? Itu campur aduk lah sebenarnya. Campur aduk. Campur aduk rasanya itu kita melihat wah ini Manado jauh banget gitu. Jauh di ujung lah ya. Jauh di ujung. Tapi saya melihat teman-teman yang lain jadi sedikit bersyukur. Oh jadi ada rasa lah ya. Ada rasa oh ternyata semua orang disebar ke seluruh penjuru Indonesia juga gitu. Jadi masih beruntung lah ya. Masih Gimana tuh? tergolong beruntung. Masih orang beruntung lah ya walaupun di Kota ujung. terbahagia nomor 3 Oh iya, Manado itu kota Iya. terbahagia nomor 3 di Indonesia. di Indonesia. Bangga lah ya. Bangga. Nah, pas awal penempatan nih, rasanya bekerja nih, gimana sih Pak rasa awalnya bekerja tuh di Bea Cukai itu? Wah, namanya kita nih baru anak-anak baru seperti Iya, Dano, baru lulus, ini nah. kan baru lulus, belum tahu pegang dokumen. Ya otomatis kita pasti ada penyesuaian pasti. Ada Pasti kita penyesuaian harus lah, belajar ya. ilmu. Kalau dulu kita belajar kan hanya lewat buku, lewat slide. Nah, kita waktu praktek juga bingung juga kita. Bingung? Harus diajari juga sama Diajari. senior. Berarti mulai dari Iya. nol juga nih, Dari Pak? nol juga, sama. ya. Seolah-olah itu belajar itu adalah dunia yang baru Oh. dari sekolah gitu. Beda banget pokoknya. Beda di dunia pekerjaan ya. Beda dunia kerja sama dunia sekolah. Ya ilmunya sih ada nyangkut, tapi prakteknya pasti orang pasti beda, pasti Macam-macam lah ya, macam-macam Pak. pelaksanaannya itu. Nah banyak nih temen saya pengen nanya, Bea Cukai itu kerjanya ngapain sih? Nangkep itu lah ya di barang-barang selundupan di bandara lah ya. Apakah handphone, apakah laptop segala macam banyak tuh. Maksudnya orang-orang pun nggak ngerti tuh Bea Cukai itu sebenarnya instansi apa sih? Misalnya gitu tugasnya apa sih? Nah kalau Danu sendiri nih yang sudah 3,5 tahun pengalaman. Jadi Bea Cukai itu kerjanya apa sih, ngapain aja, sama tusinya tuh apa, boleh dijelasin dikit? Jadi sebenarnya sebelumnya kita jelasin dulu nih, Bea Cukai itu instansi apa? Ya, Nah, Bea Cukai itu adalah salah satu unit eselon 1 yang berada di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia. iya. Secara umum, Bea Cukai itu tugas pokoknya ada 4 Apa tuh? yang kita singkat biasanya sih dengan RCTI. Oh, RCTI, oke. Yang paling gampang gini ya. Ya oke aja. Jadi Apa aja tuh? yang pertama itu kita revenue collector. Revenue Kita collector. di Bea Cukai itu sebagai pemungut pajak negara. Ya di situ ada bea masuk dan pajak dalam rangka impor. Oh gitu. Ya. Yang kedua itu ada trade facilitator. Trade Yaitu- facilitator. Ya, di mana Bea Cukai ini memfasilitasi industri-industri dan perdagangan internasional. Oh gitu. Jadi terkait ekspor dan impor kita selalu memberikan pelayanan dan pengawasan di situ Memfasilitasi ya. dan memberikan fasilitas. Nah itu connect nih ke yang ketiga, Apa industrial tuh? assistant. Industrial assistant. Ya, jadi tadi kita juga di sisi kita memfasilitasi perdagangan, kita juga selalu memberikan asistensi kepada industri-industri yang membutuhkan. Oh, iya. Industri itu butuh fasilitas apa aja itu macam-macam. Nanti Oh, bisa iya. dijelaskan lebih detail kalau misalnya kita punya segmen khusus nanti ya, Mas Ah. Agam ya. Nah, terus Yang terakhir ini Terakhir apa juga nih? termasuk yang paling penting, Apa yaitu itu? community protector. Community Jadi di protector. sini Bea Cukai memiliki fungsi untuk melindungi masyarakat dari apa? Dari perdagangan ilegal dan barang-barang berbahaya yang masuk dari luar negeri ke daerah pabean Indonesia. oh tetap ada yang namanya protektor lah Iya, ya. Ada kita protektor protektor. untuk apa, tidak semua barang tuh boleh masuk ke Indonesia ya. Ya, ada barang-barang tertentu yang dilarang ataupun dibatasi untuk masuk ke daerah pabean Indonesia. Oh gitu. Jadi apa namanya tusinya Bea Cukai itu ada 4 ya, yang disingkat RCTI tadi, kurang lebihnya. Utamanya sih Utamanya itu. Yang pokok-pokoknya ada di situ. Pokoknya itu. Oke. Nah nih Pak Surya, melihat Bea Cukai dari dulu ya Pak, sejak 20 tahun yang lalu sampai dengan sekarang, ada nggak sih Pak perbedaan dari pekerjaan kah, atau dari tata caranya kah, atau dari apa namanya, bagaimana kita melayani masyarakat ya di Bea Cukai sendiri?
Kalau perubahan jelas perubahan dari teknologi aja kita sudah berubah. Oh, dari kalau teknologi. dulu banyak kita lakukan itu manual. Oh, manual masih tulis-tulis. Iya. Dulu catat kita gitu, memeriksa kontainer aja, dulu kita raba nih. Ini kira-kira ini berbahaya nggak nih? Kira-kira salah nggak? Iya, Pakai dulu kita. ilmu gaib. Analisanya kita pakai ilmu gaib. Oh, gitu. Kalau sekarang kan kita Kalau udah sekarang- banyak data, kan ada data dari luar negeri, ada data importir, ada data barang. Kita punya Heiko Scan. Jadi kita nggak perlu repot-repot buka. Dulu kita buka sampai kita sakar-sakar masuk ke dalam kontainer, masuk ke dalam kapal. Oh gitu. Iya, sekarang Dulu- teknologi udah berubah, terus pelayanan juga kita makin cepat. Jadi sekarang ini sudah ekstrim sekali perubahannya lah sekarang. Berarti dari sisi teknologi pun sangat berpengaruh ya di bea pengaruh, cukai ini ya. pengaruh. Jadi mulai dari yang dulunya manual, Iya, manual dulu. pakai otot. Manual pertama itu dulu pakai manual dulu. Jadi orang bawa dokumen masuk ke bea cukai. Terus habis itu setelah itu sudah agak canggih pakai disket. Mas tahu nggak ada yang namanya Oh disket? iya itu? iya, itu ya. Nah, Masih disket sempat itu ambil, ya. kapasitasnya cuma berapa itu? 2,5 mega kalau Iya. nggak salah. Itu diserahkan ke kantor, terus kita ngerekam. Terus akhirnya generasi yang berikutnya ini sudah melalui internet. Internet sistemnya. Iya. Dengan melihatnya banyaknya perkembangan teknologi yang membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan ini, ada nggak sih resiko-resikonya Pak dari kemajuan teknologi itu sendiri? Kalau resiko sebenarnya sih minim sekali ya, karena harus diakui bahwa teknologi itu sangat membantu. Ya, kalau resiko otomatis itu hanya beresiko kalau orangnya itu sangat canggih di bidang teknologi, hacker gitu kan. Jadi Meretas ya? Iya, tetap ada resiko-resiko orang yang tidak punya integritas yang menjalankan teknologi itu. Nah, kalau orang yang tidak berintegritas menjalankan teknologi, ya pasti teknologi itu akan dimainkan gitu. Oh gitu ya. Iya, pasti Kita- dong. Balik lagi ke integritas pegawai pasti. Pegawai. Jadi walaupun teknologinya canggih, pegawai sendiri pun harus dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan Iya. sebaik-baiknya ya, nggak cuma asal pakai dan segala macam. Betul, Pak. ya. Betul. Kalau Danu pengalaman kerja nih dari KPP BC Manado dan sekarang sudah di Sulbaktara, apa yang Danu rasain? Apakah ada perbedaan yang terlihat dari sisi contoh ya dulu kan di pelayanan dan sekarang di Kanwil, yang Danu rasakan tuh apa? Mungkin karena kita masuknya itu udah di zaman modern ya. Oh iya, Kalau terkait teknologi informasi kan sudah maju. maju. Jadi waktu dari awal kerja pun sudah ada komputer, sudah ada internet dan sebagainya. Tapi membedakan di sini adalah karena ini perbedaan tipologi kantor. Kemarin saya di kantor pelayanan, Iya. sekarang saya di kantor wilayah. Kantor wilayah. Di mana kantor wilayah itu mempunyai gampangnya otoritasnya lebih tinggi daripada kantor wilayah. Jadi di kantor wilayah saya sih lebih ke mengkoordinasikan kantor-kantor Koordinasi. pelayanan yang ada di bawahnya dan memberikan asistensi-asistensi yang diperlukan. Dalam hal ini karena saya adalah di bidang kepatuhan internal, Iya. jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan tusi kepatuhan internal itu saya mengkoordinasikan dan mengasistensikan. Kurang lebih sih kayak gitu. Oh jadi tuh Kanwil posisinya di atas kantor Ya, lebih pelayanan tinggi. yang membawahi beberapa kantor pelayanan di bawahnya. Ya, kalau di Sulbaktara ini kan ada 6 kantor pelayanan Ada 6 sama 1 pangkalan sarana operasi. atau PSO ya, Ya, PSO di Pantoloan. di Pantoloan. Oh gitu. Kalau misalnya dilihat dari ininya, jumlah beban kerjanya lebih berat di kantor pelayanan kah atau di Kanwil kah? Kalau yang saya rasain sih jumlah beban kerja saya lebih besar di sini dibanding beban kerja saya dulu di kantor pelayanan. Oh iya, kenapa itu? Karena beda seksi juga, Beda beda seksi. beda unit. Beda unit Iya. ya. Oh jadi lebih berat di Kanwil lah ya. Ya nggak terlalu berat di Nggak terlalu pelayanan lah ya. berat. Semua itu nggak ada yang berat kalau kita nikmatin kan. Oh gitu. Oke Pak Surya nih yang sudah 20 tahun berkecimpung di bea cukai ini, pernah merasakan mutasi kan Pak? Sering mutasi sering. Sudah 20 tahun, Sering dong. pernah mutasi kemana aja nih Pak Surya? Ya itu yang pertama ke Riau itu, ke Dumai itu pertama, Oh, itu iya, penempatan betul. pertama. Habis itu balik ke Jakarta. Balik ke Ke Jakarta. Jakarta itu ke Soekarno Hatta. Wah. Oh enak. Soekarno Hatta. Terus Terus? habis Soekarno Hatta masuk ke kantor pusat. Oh kantor pusat. Ya, kantor pusat habis itu Halim.
Halim. Ya, Halim itu di dekat situ juga, Jakarta kantor pusat. Iya. Habis itu ke Soekarno-Hatta lagi. Balik lagi. Iya, balik lagi Soekarno-Hatta. Berarti Pak Surya ini penguasa Jakarta ya, Jabodetabek lah ya. Dari Jakarta, Tangerang, Jakarta lagi. Iya, terus habis dari Soekarno-Hatta baru ke sini nih. Oh, baru ke sini. Ya, jadi belum banyak sih, belum begitu banyak. Belum banyak ya. Hanya 3 kota aja. 3 kota, berarti di luar kota besar tuh baru Dumai ya Pak? Baru Dumai, iya. Nah, pas ngerasain mutasi nih Pak, dari yang tadi Dari mana nih? Dumai, Dari Dumai. terus ke Soekarno-Hatta, Jakarta itu gimana rasanya? Apakah ada perbedaan yang sangat jauh atau sama Ya aja? jelas. Karena di Dumai itu kan dulu masih pelabuhan-pelabuhan yang tradisional. Tradisional. Iya, kalau di Soekarno-Hatta udah pasti kita ketemu pesawat, kita ketemu Pesawat ya. hal-hal yang canggih di situ. Pelayanannya udah beda. Kalau dulu di Dumai masih semi manual yang tadi masih Semi disket. manual, disket, Kalau segala di macam. Soekarno-Hatta sudah jadi prototipe yang otomasi. Oh, berarti udah ada Sudah- kemajuan teknologi Iya, di sudah di berbeda, Soekarno-Hatta ya Pak? Iya. Oh gitu. Nah kalau misalnya tadi kan Pak Surya dari Soekarno-Hatta ke kantor pusat ke Halim segala macam nih Pak. Kalau dari ini Pak, bidang kerjanya Pak Surya itu apakah tetap melulu di pelayanan atau tetap melulu di pengawasan atau pernah macam-macam Enggak. ngerasain Macam-macam. aja Pak? Saya termasuk yang hampir semuanya sudah pernah. Iya. Di PDAD udah pernah, awal PDAD, pemeriksa barang pemeriksa. sudah, P2 juga P2. sudah. Terus apalagi IKC itu pengelola Informasi komputer ya? pengelola Informasi komputer sistem. juga sudah pernah. Kepatuhan sudah pernah, Kepatuhan sudah pernah. semua, hampir semua. Perben melaksanakan sebagian tugas perbendaraan sudah pernah. Jadi sudah hampir semuanya pernah nih. Ini Pak Surya sudah komplit nih. Sudah Cocok nih, komplit. jadi kepala Iya. kantor. Udah cocok dengan kepala kantor. Sudah bisa jadi kepala kantor. Jadi kalau tahunnya buka kantor baru Pak Surya Pak siap dikirim ke sana nih. Oh gitu ya Pak. Jadi hampir semua Hampir bidang semua ya bidang Pak. tugas Udah sudah. pernah ngerasain Sudah, ya Pak. iya. Komplit. Oh, suka dukanya ya. Nah, Danu nih kerja di Bea Cukai udah 3,5 tahun nih. Yang Danu rasain tuh kelebihan jadi pegawai Bea Cukai itu apa sih? Apakah bisa dapat handphone baru kah? Waduh. Apakah bisa ngirim Nah, ini. barang gak bayar pajak nih contohnya ya? Atau gimana sih kelebihannya? Jadi pertama saya lurusin dulu tadi itu ya. Oh iya, Bea Cukai itu nggak ada beli handphone, dapat handphone baru Nggak bisa, ada lah ya. tapi nabung, oh iya, uang sendiri, bisa, tetap bisa. nyeleng ya. Iya, masukin celengan. Kalau kelebihan yang saya rasakan sih pertama waktu saya masuk kerja dibandingkan dengan teman-teman saya seumuran, saya udah kerja duluan. Oh, udah. Jadi kelebihan kita waktu masuk di STAN 3 tahun lulus langsung kerja di umur yang masih cukup muda, kita sudah punya penghasilan sendiri, bisa menghidupi diri sendiri dan mengurangi beban keluarga, ataupun kita bisa membantu orang tua kita atau adik-adik kita gitu. Yang pertama, Karena ikatan dinas lah ya. karena kita ikatan ini sudah Menafkahi orang juga udah cukup sebenarnya. cukup Pak. Udah bisa sih. Tidak bisa sih. Terus apa lagi yang Danu rasain? Kalau yang saya rasakan tuh lebih ke kebanggaan sih. Bangga. Kebanggaan karena Prestis. saya punya tanggung jawab untuk memberikan sesuatu kepada bangsa ini. Mempunyai beban moral. Iya, bukan punya beban. Maksudnya saya punya kebanggaan. Tanggung Oh, jawab. saya bisa mengabdi nih sama negara ini. Jadi Oh. di sini kita lahir dan kita besar, kita harus punya kontribusi dong buat negara ini. Dan Negara. dengan jadi pegawai Bea Cukai saya bisa melakukan itu dengan porsinya masing-masing. Oh jadi walau tetap apa namanya kita sudah dibayar oleh negara, sudah diberi pendidikan yang baik, Iya. kitanya lah yang saatnya mengabdi kepada negara. tentu. Oh iya, ini sangat milenial sekali ya. Walaupun jiwanya milenial, tapi apa namanya tetap memiliki semangat merah putih di dada Iya, nih. nasionalisme itu harus tetap kita Nah, ini. Jaga. harus kita gitu. lestarikan. Tetap lah ya. Tetap lah. Oke, Pak Surya sendiri nih Pak, pernah nggak sih Pak dari selama 20 tahun bekerja ini apa ya dibilangnya ya mendapat kesulitan nih Pak dalam bekerja itu? Kesulitan apa nih misalnya? Kesulitan misalnya contoh nih ya, misalnya kita pernah ngadepin masalah, contoh kan kita kan
bekerja di lapangan nih Pak, Iya, iya. atau di lapangan ketemu banyak orang pengguna jasa Oh iya, punya masalah yang paling besar. paling besar. Kalau masalah yang paling besar yang pernah saya hadapi ya kebanyakan di Dumai. Gimana? Nah, Dumai dulu sebagian besar waktu habis di bagian penindakan. Nah, bagian penindakan itu karena Dumai itu masyarakatnya masih sangat tradisional. Jadi kita selalu berhadapan dengan massa itu. Jadi di Dumai itu saya pernah 2 kali kantor saya dikepung massa. Oh iya? Iya, Kenapa pernah tuh? 2 kali. Ya karena kita nangkap. Oh, nggak terima. Nangkap bapres, nangkap sembako, gula, beras waktu itu yang paling banyak masuk. Kita tangkap, masyarakat nggak terima karena ini mata pencarian mereka, karena sebagian besar mata pencarian mereka adalah sebagai kuli ya, kuli untuk angkut-angkut barang-barang dari pelabuhan itu nggak terima, digeruduk massa kita. Kita nggak boleh keluar sampai dari pagi sampai sore nggak boleh keluar. Dikepung tuh ya. Dikepung nggak bisa kemana-mana. Berarti Nah, takut juga tuh. Nah waktu itu karena kita darah-darah muda ya, belum ada tanggungan, kita paling berani, kita paling depan, kita. Mana-mana sok-sokan kita maju depan sendiri. Polisinya yang ketakutan. Pak, jangan pak, Bapak di dalam aja pak. Padahal kita biasa-biasa aja. Nah polisinya udah banyak yang jaga, polisi udah banyak jaga. Nah kita diselamatkan oleh polisi itulah, akhirnya bisa dibubarkan. Ya dengan sedikit-sedikit kompromi lah untuk menenangkan massa. Negosiasi Ada ya. Negosiasi Biar sedikit ya, keadaan supaya mereka senang. Oh gitu. Ya kadang-kadang cara-cara seperti itu harus kita lakukan di lapangan. Enggak cuman kita melulu harus peraturan tegak gitu. Berarti- Nanti masyarakat habis juga kita diserbu kan nanti. Oh, Nanti resiko kita semua nanti. Ya betul. Nah itu kan dukanya. Nah kalau Iya. sukanya nih Pak kerja di Bea Cukai itu apa sih? Wah, sukanya kita banyak pengalaman kita di Bea Cukai ini. Sukanya banyak pengalaman. Banyak pengalaman kita. Malang-malang seperti itu kita bisa ceritakan nanti ke anak cucu itu kan. Iya. Jadi belum tentu juga orang tuh dapat kesempatan yang sama seperti kita ya. Iya, belum tentu orang dapat kesempatan sama kayak kita nih. Banyaklah pengalaman itu. Banyak pengalamannya. Apa contohnya lagi apa misalnya? Yang paling tadi ya paling pengalaman paling berkesan tapi paling menakutkan itu ya. Ya kita pernah nangkap orang, udah kita tahan di kantor kita, Iya. terus orangnya lari pak. Kabur. Kabur pak dari kantor. Repot banget jadi Kita dibohongin semua kita. Dia izin ke toilet, kamu kabur pak, lari pak. Oh itu gimana tuh Pak? Akhirnya kita dimarahin sama pimpinan. Nggak boleh pulang kantor pak kita pak. Jangan ada pulang kantor kalau belum ketangkep orangnya. Nggak pulang kita seminggu pak nyari orangnya. Waduh. Nggak berani kita marah-marah pimpinan. Marah-marah, Udah ya. tangkep. Waduh, lari kabur. Kacau itu, paling kacau itu. Bahaya juga ya. Bahaya risiko pak. ya. Iya. Kalau Danu nih suka dukanya gimana nih Nu? Kerja di Bea Cukai walaupun baru 3,5 tahun nih. Kalau dukanya tergolong nggak ada sih. Maksudnya nggak sebesar yang pas kuliah tadi ya. Soalnya saya 3,5 tahun kebanyakan di kantornya, nggak banyak di lapangan. Oh lebih Oh, belum. Nanti itu Oh, iya, saatnya. Ya paling habis podcast ini. Podcast ini didengar pimpinan. Langsung. Pindah ini. Pagi benar. Nggak apa-apa. Oke. Jadi dukanya hampir gak ada lah ya. Dukanya ya paling ya jauh dari ayah ibu, kan gitu-gitu doang lah. Kalau terkait pekerjaan relatif nggak ada. Tapi kalau sukanya ya tadi banyak pengalaman. Jadi saya selama di Sulbaktara ini si Manado, Iya. saya banyak kan kita juga ada memberikan asistensi ataupun bimbingan ke satker-satker di bawah. Kita waktu kunjungan ke kantor tuh saya juga bisa melihat keindahan-keindahan alam yang ada di Sulawesi. Ya kalau misalnya saya nggak jadi Bea Cukai mungkin saya nggak ada tahu Nggak tuh pernah ada tahu. tempat namanya Morowali, Morowali. Lumuk. Nah di Lumuk itu indah sebenarnya. Indah ya. Indah sekali itu. Ada tempat-tempat indah yang kita nggak bisa datengin kalau saya nggak jadi Bea Cukai gitu. Oh gitu Iya. ya. Jadi walaupun jauh dari keluarga yang di sana, kita penempatan di luar pulau. Jadi dapat menikmati hal-hal yang baru yang belum pernah kita rasakan di Iya. kota-kota besar lah ya. Oh gitu ya. Jadi happy lah ya. Oh happy. Happy, bawaannya Jalan-jalan. harus happy di mana tuh. Jadi intinya Kita di sini kan jalan-jalan. 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 Udah 3 tahun aja. Cuman jalan-jalannya kelamaan. namanya offset yang 3,5 tahun.
Oh, jadi intinya kerja di bea cukai itu menyenangkan lah ya Pak. Menyenangkan. Happy terus ya Pak. Oh, oke deh. Terima kasih pada Pak Surya dan Danu udah nyempetin ngobrol-ngobrol bareng kita. Semoga di suasana yang berbeda kali ini yaitu kita masih menghadapi pandemi COVID-19, kita dapat terus melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang pegawai bea dan cukai, dan semoga kita semua diberikan kesehatan selalu dan lancar-lancar lah dalam segala usahanya. Amin. Oke Sobat BC, terima kasih sudah menonton di episode kedua kali ini. Semoga kalian dapat merasakan euforia yang kita rasakan juga sebagai pegawai bea dan cukai. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bea cukai makin baik. Yeay.